Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wins. Gimana kabarnya? Sehat bosku? Seperti biasa, saya hadir menghibur kalian semua. Dan pada kesempatan ini saya akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita masuk ke pembahasan filmnya dan selamat menonton. Film ini dimulai dengan seorang wanita yang bernama Nosami. Ia baru saja tiba di kota Seoul dan saat itu ia sedang mencari alamat tempat yang akan ia huni. Kemudian tibalah ia di tempat tujuan yang ternyata adalah sebuah asrama khusus wanita. Saat masuk ke dalam, ia disambut oleh dua orang pria yang bernama Han Jong dan Kim Hyun. Yang dimana Han Jong adalah pemilik asrama itu dan Kim Hyun adalah teman sekaligus pegawainya. Ketika sedang menjelaskan peraturan di asrama itu, Han malah menghayal Nosami yang sedang bermain dengan kantong ajaibnya. Bangke. Lalu tak berselang lama datanglah seorang wanita yang bernama Jiyoung. Ia adalah seorang mahasiswi dari Amerika yang berniat tinggal di sana. Melihat tubuh Jiyoung yang seksi, Kim jadi terpesona. Dengan kampretnya, ia langsung menghayal sedang melakukan penggenjotan dengan Jiyoung. Alhasil, Kim pun ditegur oleh bosnya. 야, 이 18cm야. 작은 면봉이 왜 시원한 줄 아니? Setelah itu, Kim pergi ke kamar Jiyoung untuk mengecek kebutuhannya di kamar. Namun, saat sedang mengobrol, Kim malah melihat gunung kembar Jiyoung yang membuat terongnya berdiri tegak. Menyadari hal itu, Jiyoung pun merespon dengan menyentuhnya dan mengajaknya melakukan pengencrotan. Akan tetapi, hal itu membuat Kim terkejut dan segera keluar dari kamar Jiyoung. Kampret, malu-malu kucing dia. Kemudian saat berjalan, tiba-tiba Nosami menariknya masuk ke kamar. Dan ia meminta Kim untuk memperbaiki lampunya yang rusak. Melihat Melo Nosami yang menonjol, Kim lagi-lagi menghayal yang membuat terongnya berdiri tegak tepat di hadapan Nosami. Menyadari hal itu, Nosami pun menyentuhnya, namun ia malah terjatuh tepat di atas tubuh Nosami. Dan hal itu membuatnya menjadi malu dan segera pergi dari sana. Kemudian Kim pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Dan di sini ia melihat sebuah pakaian dalam wanita. Nah, karena penasaran, ia pun mengambil dan menciumnya sambil menghayal kedua wanita itu yang diikuti dengan ritual senam 5 jari. Kampret. Namun aksinya ini diketahui oleh si bos. Alhasil Kim pun mendapat teguran lagi. Keesokan harinya terlihat seorang wanita yang bernama Jie. Ia adalah adik Han yang baru tiba di Seoul dan berniat tinggal di asrama kakaknya. Setelah itu, Han merayakan kedatangan adiknya dengan mengajak penghuni asrama makan malam bersama. Di sini mereka mengobrol dan berkenalan lebih jauh lagi. Ketika sudah selesai makan, terlihat Jie yang sedang merayu Kim. Namun, tak kerasukan alien dari planet mana, ia malah menolaknya. Lalu Kim menelpon Han dan mengeluhkan kelakuan adiknya. Akan tetapi Han malah menyuruhnya untuk menuruti semua kemauan adiknya. Hal itu pun membuat Kim menjadi kesal dan menendang sebuah pot bunga. Kemudian saat pergi ke dapur, Nosami melihat kaki Kim yang terluka. Karena tak tega, ia pun membantu Kim untuk mengobati kakinya. Namun saat sedang diobati, Kim malah melirik Melo Nosami yang membuat terongnya berdiri lagi tepat di hadapan Nosami. Melihat hal itu, Nosami pun menyentuhnya yang membuat Kim tak dapat lagi menahan keganasan otongnya yang terus memberontak. Dan mereka pun langsung melakukan penggenjotan. Singkat cerita, keesokan malamnya terlihat mereka semua sedang makan bersama. Nah, di sini Jiyoung mengajak Han pergi ke kamarnya. Dan saat di kamar, Jiyoung langsung merayu Han yang diakhiri dengan penggenjotan. Mantap. Sementara itu, Kim yang keluar dari kamarnya mendengar nada-nada indah jeritan dari Jiyoung yang membuatnya penasaran dan mengintipnya.
Ia melihat Han dan Ji-young sedang melakukan olahraga malam. Namun tak berselang lama, Ji-ye juga datang mengintip mereka yang membuat Kim terkejut. Lalu Ji-ye meminta Kim untuk mengajarinya bergenjot. Akan tetapi ia malah menganggap jika Ji-ye hanyalah bercanda. 누가 더 많이 하나 해볼까? 그렇지만 꼴리면 야동을 보지 뭐. 꼴리면 야동을. Keesokan harinya Kim melihat Ji-ye yang sedang mencari makanan di kulkas. Karena Kim adalah anak yang baik, jadi ia mengajak Ji-ye makan bersama. Setelah itu mereka minum-minum sambil ngobrol bersama dan Kim tidak sengaja menumpahkan minumannya ke baju Ji-ye. Karena pakaiannya telah basah, Ji-ye pun membukanya dan hal itu membuat senjata Kim menjadi mode siap tempur. Dan mereka pun menutup malam itu dengan penggenjotan. Mantap! Keesokan paginya, Han melihat adiknya yang menghampiri Kim di dapur. Melihat kedekatan mereka yang semakin akrab, Han pun menjadi curiga. 내가 현수 오빠랑 어떤 말든 뭔 상관이야. Kemudian di siang harinya, ketika Kim telah selesai membersihkan kamar Ji-ye, tiba-tiba Ji-young menariknya masuk ke kamar. Tanpa banyak bacot, ia langsung melepaskan celana Kim dan mereka pun langsung melakukan penggenjotan. Mantap! Singkat cerita, di malam harinya Han menghampiri kamar Nosami untuk mengajaknya minum berdua. Nah, di saat inilah Han mulai mengeluarkan ilmu rayuan mautnya yang direspon Nosami dengan membuka roknya. Dan aksi penggenjotan pun terjadi. このパンツも色々で見てみてください。 Keesokan harinya, saat Kim sedang mencuci piring, Ji-ye menghampirinya dan mereka bermesraan layaknya sepasang kekasih. Sementara itu, Ji-young yang ingin pergi ke dapur terlihat masih merasakan efek genjotan dari Kim. Dan di sini ia melihat mereka yang sedang bermesraan sehingga membuatnya menjadi cemburu. Kemudian mereka semua berkumpul bersama sambil ngobrol-ngobrol. Namun saat Ji-ye hendak kembali ke kamarnya, ia memberi kode kepada Kim. Lalu Kim menyusulnya ke kamar dan saat mereka sudah siap bergenjot ria, Han tiba-tiba masuk ke kamar Ji-ye. Melihat hal itu, Han menjadi marah kepada Kim dan Ji-ye berusaha menjelaskan bahwa ia menyukai Kim. Akan tetapi Han tetap tidak bisa menerimanya dan mengusir Kim. 보기 싫으니까 당장 쳐나가. Kemudian Han minum-minum untuk menenangkan diri dan terlihat ia sangat menyesali perkataannya. Singkat cerita, saat Kim hendak pergi dari asrama, Han menahannya. Di sini ia meminta maaf atas kejadian tadi hingga pada akhirnya Kim mengurungkan niatnya. Di akhir film terlihat Han yang telah merestui hubungan Kim dengan adiknya dan mereka pun menutup film ini dengan penggenjotan. Tamat. Ending yang mengencrotkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. See you next video dan ciao.